Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat melatih sholat sunat isyraq. Kata Rasulullah SAW, hadis ini datang dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya Hasan. Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'as samsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari kemudian sholat 2 rakaat, maka kata Rasulullah pahalanya itu seperti haji dan umroh, sempurna. Tentu yang dimaksud dengan sempurna ini pahala hajinya saja, bukan berarti dia sudah berhaji atau umroh. Jadi salah satu keutamaan daripada sholat sunat isyraq, sholatnya itu namanya isyraq, waktunya itu syuruk. Yaitu yang pertama adalah sholat subuh dulu berjamaah, kemudian duduk, tidak beranjak kemana-mana, berzikir kepada Allah. Kalau tidak berzikir kepada Allah berarti dia berbicara yang baik. Ada kajian subuh dan lain sebagainya, kemudian sampai terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat. Jadi syaratnya 3, sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah, sholat 2 rakaat. Maka kalau 3 ini tidak dilaksanakan, sholat itu bukan termasuk isyraq, namanya sholat duha. Nah, sholatnya kapan? Jangan langsung ketika terbitnya matahari. Karena kalau langsung pas terbitnya matahari sholat, itu namanya kornai syaitan, tanduk 2 setan. Pada zaman dahulu, kafir Quraisy jahiliyah itu sembahyang, beribadah ketika terbitnya matahari. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Jibti, Togut, Nahm, dan lain-lain. Maka kita sholatnya sekitar 10 menit dari terbit matahari. Nah, kalau kita tidak melaksanakan 3 yang tadi, maka itu termasuk sholat duha. Lalu apa yang dilatih kalau kita membiasakan sholat isyraq? Yang pertama tentu kita sudah dilatih untuk bangun pagi. Karena ada pepatah mengatakan, bangun pagi, kalau tidak rezekimu dipatok ayam. Kenapa mesti harus pagi? Karena setiap pagi kita mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Jadi kalau kita tidak bangun pagi, maka kita tidak mendapatkan keutamaan dari doa Nabi. Kenapa mesti berkah? Karena Nabi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi menyebutkan, Nabi itu berdoa kepada Allah. Allahumma ma'asbahabi min ni'matin faminka wahdaka la syarika laka syukru wa lakal hamdu. Tidaklah aku menjumpai pagi hari, ya Allah, kecuali aku mendapatkan nikmat-Mu, nikmat darimu. Kecuali aku mendapatkan nikmat darimu. Engkaulah yang satu, Engkau juga syukur dan pujian hanya untuk-Mu. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad setiap pagi menganjurkan kepada kita untuk bangun karena dapat keberkahan. Salah satunya Nabi selalu berdoa bahwa setiap pagi itu ada nikmat dari Allah SWT. Begitu juga setiap orang yang berdagang, orang bekerja, kalau pagi-paginya dia tidak bangun pagi, maka dia akan ketinggalan pekerjaannya, kemudian dia juga akan ditinggalkan oleh pelanggannya kalau yang berdagang. Lalu yang kedua, kenapa kita mesti harus melatih sholat isyraq? Karena kita akan mendapatkan pahala dunia dan seisinya. Kenapa? Karena kita tentu sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling kaya, orang yang sholat sunat sebelum subuh. Sholat sunat sebelum subuh saja mendapatkan pahala dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Yang ketiga, kenapa kita melatih sholat isyraq? Karena kita sudah melalui sholat berjamaah subuh. Man sholat subha fi jama'atin fakannama sholal lail kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Nah, bagaimana? Kalau kita sholat mungkin 5 menit, 10 menit. Tapi kalau kita sholat subuh, pahala kita sama dengan kita tak berhenti sholat sepenuh malam, sepanjang malam. Lalu yang keempat, apa manfaat dari melatih sholat sunat isyraq? Tentu kita mendapatkan keutamaan, apalagi kita bersedekah, sedekah subuh namanya. Didoakan oleh malaikat. Jadi kata malaikat, ada orang yang bersedekah di waktu subuh. Doa malaikat kepada orang yang bersedekah di waktu subuh, Allahumma timum fikon khalafa
Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang bersedekah di waktu subuh. Sebaliknya malaikat juga berdoa, adil Allah. Allahumma ati mumsikan talafa. Bagi yang tak bersedekah, maka binasa hartanya. Dan yang kelima, kenapa kita mesti melatih sholat sunat isyraq? Karena kita sudah melalui sholat subuh, di mana sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra 78. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincir matahari sampai gelapnya malam, duhur sampai isya. Wa Qur'an al-fajri, sebutan sholat subuh disebut dengan Qur'an al-fajri. Dan dirikan sholat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat fajar, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Di sini Allah menyebutkan Qur'an. Kenapa disebut dengan Qur'an al-fajri? Karena sholat subuh itu disunnahkan memanjangkan bacaan Al-Qur'annya. Suratnya yang panjang, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Mekah dan Madinah. Jadi disaksikan malaikat, maka dikokohkan, dikuatkan lagi oleh Nabi, hadis Nabi SAW. Hadis ini datang dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah, ya ta'aqabunah malaikatum bil lail wal malaikatum bin nahar. Malaikat-malaikat malam yang menjaga malam dan malaikat yang menjaga siang itu berkumpul, bertemu di waktu subuh. Jadi yang sip malam mau berganti akan naik melaporkan hasil kerjanya kepada Allah. Kemudian yang akan menjaga siang bertemu di situ karena akan menggantikan. Maka berkumpul malaikat menyaksikan orang yang subuh. Summa ya'ruju, kemudian ketika malaikat itu naik ke atas bertemu dengan Allah, yas'aluhum rabbuhum. Allah bertanya kepada malaikat ini. Allah bertanya bukan Allah tak tahu, tapi Allah ingin memberikan pelajaran, menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad juga akan menyampaikan kepada umatnya, termasuk kita ini. Apa yang ditanya oleh Allah? Kaifa ibadi hina taraktum. Bagaimana keadaan hambaku ketika kau tinggalkan mereka? Kemudian nanya kepada malaikat yang baru datang juga akan menggantikan sip siang. Bagaimana keadaan hambaku ketika kau ketemu itu? Maka malaikat itu menjawab, hum yusalluna. Ketika saya meninggalkan mereka, ya Allah, hamba-hambamu itu sedang sholat. Dan ketika malaikat yang akan menjaga siang, dia juga menjawab kepada Allah SWT, hum yusalluna, ketika saya sampai temuin hambamu, dia sedang juga sholat. Maka kita latih kita untuk bangun pagi, dan kita laksanakan sholat sunat isyraq, karena kita akan mendapatkan manfaat dan keutamaan-keutamaan. Mudah-mudahan kita semua bisa dimampukan oleh Allah untuk selalu bangun pagi, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan sholat isyraq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.